Selamat malam saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dan juga selamat pagi di Amerika. Selamat pagi-pagi di Eropa. Nah, saudara-saudara, saya memberikan hidup saya semata untuk berjuang. Janganlah melecehkan orang lain. Kalau tidak mau dinista, jangan menista. Dengan keadaan sekarang ini dan gaduhnya luar biasa, bukan saya sebenarnya yang membuat gaduh. Yang membuat gaduh itu menteri-menteri itu. Menteri Menko dia bikin pernyataan tentang saya. Sementara menteri yang saya minta diam saja. Saya mau bertemu dengan Majelis Ulama, pimpinan Muhammadiyah, NU. Mari kita bicara bersama bahwa kenapa terjadi gereja dirusak, apa-apa dirusak, itu kenapa? Pasti ada akibatnya dong. Nah, kekacauan hukum di Indonesia ini karena pelaksanaan hukumnya nggak bagus. Hukumnya sih sudah bagus, baik. Yang tertulis itu bagus, tetapi pelaksanaan hukum itu tidak bagus. Ini yang mau saya perjuangkan. Saya sudah mengorbankan seluruh hidup saya. Dan saya mampu berani untuk kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang saya omongkan, dan kita duduk bersama. Saya ditangkap, dimasukin penjara, no problem. Asal jangan memberlakukan hukum yang tidak adil di Indonesia. KC minggu depan ini akan sudah dituntut 10 tahun penjara. Munarman hanya dituntut 7 tahun penjara. Padahal kelakuan orang itu harus didor. Ya, Munarman harus didor. KC dituntut oleh jaksa. Jaksa bermental busuk, merekayasa semua apa yang dilakukan oleh KC. Direkayasa, ditangkap di Bali, diperiksa di Jakarta, di sidang di Ciamis. Padahal lokus deliktinya di Bali. Kalau nggak di Bali ya di Jakarta, jangan dibawa ke Ciamis dong. Ini permainan hukum yang licik, buruk. Semua itu karena perintah seseorang. Yahya Waloni jelas-jelas sekali menghina kekristenan. Selama dia masuk Islam itu, dia hanya mengumbar omongan-omongan kasar banget, menghina tokoh-tokoh. Presiden Jokowi dihina, Bu Megawati dihina. Pokoknya yang nasionalis, yang seolah-olah membela kekristenan, itu dihajar sama Yahya Waloni. Dituntut 7 bulan, divonis 5 bulan, langsung bebas. Bapak-bapak, saudara-saudara tahu nggak itu? Baca nggak itu? Hukum yang berlaku selama ini. Permainan hukum. Mulai dari penyidik sampai jaksa,
jaksa, hakim dan pengacaranya itu semua main-main semua. Sekarang yang melaporkan saya, yang dibuat terkenalnya itu adalah orang Kristen. Rike Rotinsulu, pengacaranya Husein Arab. Ini permainan juga Husein itu. Husein ini turunan Nabi yang jahat. Di dalam hukum, di dalam mimbar Islam, ya itu Rijik, Bahar Sengit. Itu turunan Nabi yang jahat itu. Nah, turunan Nabi yang jahat di dalam hukum, Husein itu pengacaranya. Pengacaranya Rike Rotinsulu. Nah, coba dirunut. Coba Pak Menko Polhukam. Kan Bapak yang bikin gaduh. Menteri Agama juga diam, bikin gaduh. Walaupun diam, dia bikin gaduh. Jawab dong. Yang ribut malah Ade Armando. Saya harapkan Ustadz, kamu nggak ngerti apa-apa, Pak Ade. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang agama, Ade. Lu profesor, doktor. Kata-kata saya bisa memotong leher orang itu. Jangankan lo ngaji aja Fatihah aja nggak bisa. Gue lihat muka lo itu nggak bisa Fatihah. Qomat kamit baca sholat nggak ngerti artinya. Ya? Kan diributin terus ini sama Kadrun ini. Al-Kadruniyani diributin terus. Nah, kita tidak mau. Saya tidak rela NKRI dirusak oleh mereka menyusup ke tentara, menyusup ke Polri, menyusup ke ASN. Semua sudah disusupin oleh kaum jidat hitam itu. Si celana cingkrang. Apa buktinya? Di kepolisian sudah disusupi oleh si jidat hitam itu. Jenderal NB itu menyiksa MKC dan dia bilang dia melakukan itu karena membela agamanya. Padahal dia adalah polisi, jenderal pula, kelakuan kopral. Nggak boleh begitu Pak Jenderal. Di mana keperwiraanmu itu? Orang pincang kamu siksa. Maman Suryadi pegang dari belakang, lalu diinjak-injak itu, dipukul. Kemudian dilumurin dengan kotoran manusia. Setelah itu disuruh makan. Tidak ada penyiksaan menyuruh makan kotoran manusia di dunia ini, hanya Saudara Jenderal Napoleon Bonaparte. Kalau di negara-negara berbudaya, di Amerika, di Eropa, itu saudara itu disiksa seumur hidup, divonis seumur hidup. Tidak pantas seorang jenderal melakukan hal semacam itu. Jadi kalau tidak mau
dinista, jangan menista. Kami orang Kristen, orang Yahudi, sudah 1443 tahun yang lalu dinista oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ayat-ayat inilah yang saya minta untuk di-skip. Pemerintah Arab Saudi, menurut berita ini benar atau enggaknya saya enggak tahu, merevisi 2.500 ayat dari Al-Quran supaya direvisi. Itu sudah dilakukan. Maka di sana wanita sudah boleh nyetir. Apakah wanita di Arab Saudi sudah boleh jadi anggota DPR atau belum? Saya juga belum tahu. Kalau di Indonesia sudah lumayan, karena bukan negara Islam. Bagaimana? Yang bikin gaduh itu kan Mahfud MD. Juga Gus Yakut. Kok sampean tidak ngomong? Kok diam saja? Saudara dibayar oleh uang rakyat, oleh saya. Saya ikut membayar kamu, Mahfud. Dari pajak yang saya keluarkan. Kenapa kalian tidak memahami tugas dan tanggung jawabmu? Jawab dong, jangan diam. Jangan kroco-krocomu itu yang menjawab. Coba bayangkan itu MUI sudah jadi sarang kaum pengganas dan sudah merencanakan berbagai macam kegiatan, agenda untuk menghancurkan NKRI agar hancur sehancur-hancurnya. Makanya saya sangat setuju tunda pemilu Pak Jokowi, tunda pemilu. Jangan adakan pemilu lagi. Kalau perlu Pak Jokowi presiden seumur hidup. Saya dan Ahok untuk menjadi tangan kanan Bapak. Saya bisa dipercaya. Menteri-menteri yang nggak becus itu tenggelamkan. Gubernur-gubernur tenggelamkan. Maling rakyat habisin. Uang rakyat kok dimakan, dikorupsi. Kan cukup dengan gaji itu. Saya dari uang YouTube bisa membangun banyak rumah untuk orang miskin dari uang YouTube saja. Waduh, luar biasa ini bangsa saya ini ya. Itu Mahfud itu lempar batu sembunyi tangan. Dia yang bikin gaduh, gua yang bilang bikin gaduh. Coba Pak Mahfud tidak ribut dulu, tunggu saya pulang, tangkap langsung. Tetapi saya ini orang berani. Apa yang saya omongkan itu yang saya pertanggungjawabkan. Bahkan saya mempertanggungjawabkan hal yang lebih daripada itu. Tuntutan 5 tahun divonis 4 tahun. Itu mengerikan. Di manakah keadilan hukum di Indonesia?
Saya melakukan ini jangan sampai gereja dibakar lagi. Jangan sampai orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dilecehkan. Urus baik-baik itu Papua supaya tidak merdeka. Papua maunya merdeka. Tetapi pemerintah Indonesia tidak memperhatikan pendidikan mereka, kesehatan mereka. Sementara hasil Papua itu emas Papua dibawa ke Jakarta. Tidak ada yang dikasihkan ke Papua. Tetap aja saudara-saudara saya Papua itu terpinggirkan, terhina, diejek. Di Surabaya dibilang nyetmo sama orang Surabaya. Dibilang itu mahasiswa Papua di Surabaya diejek sama orang Surabaya, padahal emas yang dia pakai itu emas Papua. Pak Jokowi, saya adalah pendeta dan bisa menenangkan orang Papua supaya tidak merdeka. Saya jamin, Pak. Saya akan masuk hutan, keluar hutan. Jangan percaya dengan Ustadz Garamatan itu, Ustadz Sabun itu. Semakin kalian membuat Papua Islam, semakin rusak itu masyarakat Papua. Saya jamin Papua akan tetap dalam NKRI. Kalau saudara memberikan kesempatan kepada saya untuk lobby tokoh-tokoh Papua. Tokoh-tokoh Papua ada di tangan saya, ada di hati saya. Di sana ada pendeta Daniel Alexander. Orang yang merendahkan dirinya kepada orang-orang Papua. Menolong orang Papua, hidup bersama dengan orang-orang Papua. Sudah ribuan orang Papua yang dibuat dia jadi sarjana. Merendahkan hidupnya, tinggal di sana, kena sakit malaria. Suami istri, cinta Tuhan. Beda dengan Garamatan itu, dia hanya cari duit. Mulai zaman Soeharto. Yusuf Kala kasih duit, naik haji beberapa orang kepala suku itu. Setelah dijadikan orang Islam, ya tetap aja makan babi. Di Wamena itu ada murid saya, orang Wamena, masuk Islam. Itu waktu saya jadi orang ustadz, waktu saya jadi ustadz Islam. Si Ismail ini, dia jadi murid saya di pesantren Darul Arkom, Sawangan, Depok. Saya kasih nama Ismail. Sekarang sudah jadi ustadz di Wamena sana. Setelah dia tahu saya jadi orang pendeta Kristen, dia nggak mau ketemu saya waktu saya di Wamena kemarin. Karena dia naik haji hasil jual babi. Dan banyak haji-haji di Wamena sana itu memelihara babi.
Padahal undang-undangnya di dalam Islam, kalau sesuatu haram, maka itu haram dipelihara, haram dijual, haram pula dimakan. Itu fikih Islam. Saya ke Papua dengan baik. Jadi tolong kitab suci itu sudah menistakan kekristenan dan Yahudi. Saling bertentangan. Syariat yang dibangun oleh Muhammad, orang laki-laki Islam boleh kawin dengan perempuan ahli kitab Yahudi dan Kristen. Boleh. Tetapi laki-laki Kristen tidak boleh kawin dengan wanita Islam. Ini hukum apa? Bertentangan dengan apa yang mestinya. Jadi boleh kawin campur agama di dalam Islam. Nah, ini bagaimana saudara-saudara? Hari ini, tadi, waktu Indonesia, saya diundang TV One untuk klarifikasi. Mahfud MD nggak mau datang, saya nggak mau. Ade Armando nggak mau datang, saya nggak tahu datang atau nggak diundang sama TV One. Menteri Agama nggak mau. Menteri Agama nggak menguasai masalah. Saya hanya minta Pak Menteri Agama memfasilitasi saya ketemu dengan MUI, dengan Muhammadiyah dan NU, agar kita bicarakan 300 ayat yang menjadi pemicu intoleransi. Masjid itu nggak usah diganggu, ngamuk. Baru minta suara toa dikecilin aja ngamuk. 13 vihara dibakar dan dirusak di Tanjung Balai, Medan. Meliana dimasukin penjara 18 bulan. Yang merusak rumah, membakar rumahnya itu ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Disesuaikan. Ini hakim macam apa? Di Medan itu. Kejahatan macam apa begini ya? Kapanlah Indonesiaku ini pelaksanaan hukumnya seperti di Amerika ini? Atau nggak usah Amerika deh, tetangga kita Malaysia. Nggak ada orang Muslim seradikal apapun merusak gereja di Malaysia. Nggak ada. Apalagi Singapura, nggak usah lah ngomong Singapura. Singapura itu sudah mirip dengan Amerika. Malaysia aja pelaksanaan hukum seperti di Malaysia. Walaupun begitu Malaysia masih seperti itu. Masih benci dengan Kristen. Makanya nanti kalau benar-benar Indonesia nggak mau menerima saya paling pelayanan ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura. Dan saya akan berusaha menghindari Singapura, menghindari Malaysia.
Saya sudah punya anak buah banyak di Malaysia sana. Saya sudah melakukan seminar-seminar Islamologi di Malaysia. Contoh saja dulu ya. Bukti bahwa kadrun ini sudah masuk ke tubuh Polri, tubuh tentara, sudah masuk semua. Ini berita Kamis 24 Maret 2022. Irjen Napoleon Bonaparte di persidangan menyebut dirinya masih perwira aktif. Napoleon mengatakan tidak akan melarikan diri dan akan bertanggung jawab dalam kasus penganiayaan MKC YouTubers. Dari kemarin, minggu lalu, saya sudah mengetahui permasalahan yang mengganjal. Tapi sebagai penegak hukum, saya masih perwira aktif Polri. Jiwa merah putih sebagai penegak hukum, patuh pada hukum masih bergelora di dalam diri saya, kata Napoleon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 24 Maret 2022. Intinya saya dari awal tidak pernah melarikan diri dari permasalahan ini. Bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Apapun risikonya, saya siap. Karena memang ada argumentasinya dan dalil-dalil kuat sebagai umat beragama. Jadi dia melakukan penyiksaan terhadap NKC itu karena dia membela agama. Tapi dia main hakim sendiri. Karena dia pusing, Napoleon Bonaparte ini pusing, kenapa dia sendiri yang ditangkap dalam korupsi itu. Jenderal-jenderal yang lain, kenapa dia saja? Nah itu yang mungkin dia pusing. Harus sama-sama dong. Nah, harus sama-sama ditangkap. Itu yang membuat dia akhirnya membelot ke Habib Rizik. Jadi dia membelot ke Habib Rizik, dia kira bahwa akan menolong dia. Habib Rizik sendiri sudah jadi Bang Toib, 3 kali lebaran gak pulang-pulang. Masuk penjara. Dianya sendiri nggak mampu, nggak tahu nasibnya. Mau saya bandingkan dengan Al-Quran, omongan kamu itu. Surat ke-46, ayat 9. Katakan Muhammad, aku tidak tahu apa yang terjadi atasku, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Aku hanyalah seorang nabi, pemberi peringatan. Muhammad sendiri nggak tahu masuk surga atau tidak. Napoleon. Apalagi lo. Jenderal. Gaji jenderal. Mental kadron. Maaf. Lo jenderal atau apa urusanmu. Terlalu hina. Orang seperti kamu. Kepolisian tidak mampu. Pak Sigit tidak mampu memecat kamu. Padahal jelas sekali. Jelas. Itu harus dipecat itu Pak Sigit. Napoleon itu. Jadi intinya jangan melecehkan kekristenan. Kalau nggak mau dilecehkan. Urat takut saya sudah putus. Tetapi saya akan bertanggung jawab apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya perjuangkan.
Menghina loh, menghina kekristenan itu minta ampun loh, kitab suci itu. Di surat pertama saja, seluruh tafsir Al-Quran menafsirkan begini, dari ayat kelima. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, dalam kurung Islam. Ini terjemahannya itu an'amta alaihim, itu Islam. Dan bukan pula jalan yang engkau gelapin, yang dikutuk, jalan yang terkutuk, dalam kurung Yahudi, dolen, sesat, dalam kurung Nasrani, Kristen. Ini di surat pertama saja sudah 2 ayat, 3 ayat itu. Pak Mahfud MD. Ini di surat pertama saja. Kalian buka tafsir mana saja yang ditulis oleh ulama-ulama muslim selama ini. Jadi mari kita hidup damai. Gitu. Kita hidup damai, enak sekali. Wah, ngeri loh baca ayat itu. Nah, ini permohonan saya. Berikan kesempatan saya untuk pulang dan jangan mengancam saya, Pak Mahfud. Saya akan tetap menjadi merah putih. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Saya tetap pilih NKRI. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Biarlah Indonesia ku damai, Indonesia ku jaya, Indonesia sentosa di bawah pimpinan Jokowi. Tuhan Yesus memberkati.